Baik, waktu terus berlanjut. Kesempatan ketiga saya berikan kepada Bapak Joko Sarjito Eshut. Beliau lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Pulau Warman. Beliau lahir tahun 75 di Samarinda. Dan saat ini sejak Juli 2020 beliau bertugas sebagai Community Sustainable Program Manager di WWF Indonesia. Dulu pernah tahun 99 sampai 2009 bekerja di PT Sumalindo Lestari Jaya Group. Kemudian 2009 mulai hijrah ke WWF Indonesia sampai sekarang. Dan cukup banyak pelatihan dan workshop yang beliau ikuti. Dan nanti karena tadi saya baca di kolom chat ada yang bertanya seputar perbandingan antara potensi sawit dan kehutanan, mungkin nanti Pak Joko bisa mewakili karena beliau pernah mengikuti pelatihan auditor utama RSPO. Jadi nanti bisa ikut membandingkan potensi mana yang bagus sebenarnya, apakah sawit ataukah hasil hutan, baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Pak Joko bisa monitor? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Suaranya mantap. Tinggal share screen dari Pak Joko atau dari panitia? Dari saya. Baik, silakan Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Kiswanto, Bu Alin, Bu Rita. Terima kesempatan diberikan kepada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, khususnya kawan-kawan di Papua. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat buat rekan-rekan semua, dosen saya, guru saya yang ada di sini, teman-teman dan juga tempat-tempat yang dulu saya banyak belajar, dengan khususnya di Sumalindo Lestari Jaya, karena saya lihat ada Bu Uun dan tim di sini komplit. Salam kenal Bu, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini saya memang mendapat tugas ya untuk sharing pengalaman tentang bagaimana pembelajaran pendampingan masyarakat di sekitar hutan. Materi slide-slide yang saya sampaikan nanti ini banyak berupa pengalaman atau rangkuman pengalaman bagaimana proses mendampingi masyarakat yang khususnya saya alami selama ini. Jadi tidak berfokus pada sebuah cerita sukses pengalaman pendampingan di masyarakat. Ini adalah lokasi-lokasi pendampingan yang pernah kami ikuti. Dari Sumatera ada pendampingan petani sawit untuk sertifikasi RSPO, kemudian ada juga di Kalimantan Barat untuk pendampingan RSPO. Di Kalimantan Barat itu ada juga kita kaitannya pendampingan masyarakat untuk restorasi restorasi koridor ya, yang kaitannya sama dengan penyediaan air bersih. Menurut saya ini pengalamannya cukup menarik bagi saya ketika ikut terlibat di dalam proyek ini. Di Kalimantan Tengah, saya lihat tadi ada juga kawan yang berasal dari Kalimantan Tengah, itu kita ada pendampingan untuk rotan, untuk bisa mengakses pasar global melalui skema sertifikasi FSC. Hal yang sama kita lakukan di Jawa, tapi untuk hutan tanaman rakyat di Ponorogo dan Jawa Timur. Di Papua ada dengan masyarakat hukum adat untuk pengembangan potensi wisata alam cendrawasih dan juga potensi pengembangan pemanfaatan minyak kayu putih di Taman Nasional Lorentz. Mohon maaf di Kalimantan Timur bukannya tidak ada, tapi karena saya yang tidak terlibat di situ. Pasti insya Allah ada. Dari pengalaman selama ini, kira-kira beginilah kalau saya menyimpulkan bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah tahapan pendampingan dengan masyarakat yang bisa mendapatkan target yang ingin kita capai ya. Pertama ya tentu saja harus melakukan yang namanya baseline potensi dan situasi desa beserta masyarakatnya. Karena ini penting untuk mengetahui ada apa sebenarnya di situ. Potensinya apa aja, terus kira-kira ini mau bisa dikembangkan seperti apa. Begitu diketahui situasi potensi masyarakatnya, termasuk masyarakatnya ini sebenarnya udah siap nggak untuk
untuk diajak berkolaborasi menjalankan pendampingan apa enggak. Itu juga perlu kita ketahui dalam kegiatan baseline. Nah, setelah mendapat pengetahuan itu, kita lanjutkan pada tahap untuk melakukan gap analysis atau analisa ketidaksesuaian kondisi sekarang dengan prediksi di masa depan. Maksudnya ini tujuannya mau diapain kayak gitu. Posisi sekarang misalkan tadi kalau dijelaskan presenter sebelumnya ada potensi tentang damar. Ini damar mau diapain? Apakah mau dijual ke pasar global atau dijual ke pasar nasional atau hanya untuk kebutuhan lokal setempat. Ini kan akan ketahuan. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan. Kalau dia masuk ke pasar global itu ikut standar yang mana? Karena sekarang kalau global itu persyaratannya sudah agak banyak ya, terkait dengan masalah asal usul lahan, legalitas lahan, kepedulian terhadap aspek konservasi, penguatan masyarakat adat dan lain sebagainya. Itu juga harus dianalisa sejauh mana ketidaksesuaian tersebut hingga kita nanti bisa membuat rencana aksi untuk menutup ketidaksesuaian tersebut. Nah, setelah gap analysis jadi, sebelum masuk ke rencana aksi, membuat rencana aksi, kita lakukan dulu yang namanya EPIC. EPIC ini adalah sebuah proses untuk meminta persetujuan atau pemberitahuan kepada masyarakat, di mana masyarakat setempat secara sadar ya untuk mengerti apa yang akan dilakukan di tempat mereka. Apakah itu menguntungkan bagi mereka atau tidak? Dampaknya seperti apa? Positif negatifnya seperti apa? Itu prosesnya disampaikan sampai kita dapat kata-kata persetujuan atau ya dari masyarakat. Kalau tidak, ya harus digali lagi. Kenapa? Karena biasanya proses EPIC itu tidak sekali dua kali, tapi beberapa kali proses sampai akhirnya kita deal untuk sepakat melakukan sebuah proyek pendampingan. Nah, setelah itu beres, ketika masuk menyusun action plan atau rencana aksi bersama dengan masyarakat itu lebih mudah biasanya. Karena sudah sama-sama ngerti ini mau ngapain. Ini bukan proyek cuman sekedar proyek toh, ini memang proyek ingin untuk memberikan manfaat positif buat masyarakat. Jadi masyarakat terlibat aktif dan mereka sehingga rasa kepemilikannya itu biasanya menjadi lebih kuat. Nah, kalau kepemilikannya lebih kuat itu biasanya mereka tune in-nya itu 100% lah seperti itu di proyek tersebut. Kalau explain-nya sudah jadi, baru kita masuk pada tahap implementasi. Di mana dalam tahap implementasi ini memang harus jelas dulu siapa yang memimpin. Baik dari sisi yang punya dari sisi yang membawa proyek ataupun yang di dalam masyarakatnya. Jangan sampai tidak jelas yang memimpin gitu. Jadi kalau enggak nanti tidak jalan tuh action plan yang sudah disusun bersama. Nah, yang paling penting juga yang harus dihitung itu adalah bagaimana menyusun exit strategi ketika proyek itu selesai. Biasanya pendampingan itu kan tidak lama. Pendampingan itu Pak ya 3-5 tahun. Kalau 10 tahun itu biasanya sudah kelamaan tuh. Nah, itu harus jelas exit strateginya mau apa, supaya apa proyek ini apakah benar-benar bisa berjalan terus-menerus atau tidak di masyarakat seperti itu. Sehingga target yang ingin dicapaikan itu bisa dicapai gitu ya. Nah, biasanya ketika menyusun program awal untuk pendampingan itu, pertanyaan awal biasanya muncul, apa yang sih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat untuk didampingi itu? Apakah karena faktor pergerakan ekonomi yang dibutuhkan, karena ekonomi stagnan, potensi banyak, tapi kok nggak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, atau mungkin hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saja? Atau mungkin untuk memperbaiki pengelolaan potensi yang ada di desa tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya akan bergulir kalau kita cari tahu ya, karena ini penting untuk mengetahui dasarnya itu apa sih, apakah benar-benar ini diperlukan atau tidak. Nah, begitu kemudian pertanyaan juga potensi apa saja yang ada di dalam atau di sekitar desa yang dimiliki oleh masyarakat. Tadi kalau dijelaskan sama Bu Alin sama Bu Rita banyak sekali ya potensi tersebut, rasanya tidak ada yang tidak ada di Indonesia ini gitu, ada semua seperti itu. Nah, cuma harus diinventarisasi potensinya apa. Kalau dia ternyata belum berproduksi maksimal, ya dihitung dulu potensinya cukup nggak mensuplai pasar. Ada nggak pasarnya sekarang? Itu. Kalau sudah berproduksi, bagaimana dengan kualitas produknya? Yang ini biasanya selalu jadi pertanyaan dari banyak pedagang atau pengguna akhir. Biasanya kalau sama masyarakat itu Pak, sekarang aja kita bilang seperti ini, besok maunya seperti itu dia kayak gitu kan. Kemudian juga kita minta 100 selama dikirim 2 bulan, dikirimnya cuma 10 dalam 2 bulan kayak gitu. Nah, itu juga hal-hal yang harus digali informasi-informasi tersebut.
Yang paling penting tadi, kalau tadi banyak kaitannya memanfaatkan potensi di dalam hutan atau hutan yang dimiliki oleh masyarakat, apakah pemamanan itu sudah lestari atau tidak? Ini juga penting juga kita ketahui. Jangan kita produksi minyak minyak asiri bisa langsung sekali produksi 10 ton, tapi setelah itu nggak ada produksi lagi karena pohonnya dihabisin semua kan. Nah, itu juga harus diperhitungkan juga sebagaimana bisa konsisten mensuplai kebutuhan pasar atau konsumen. Termasuk berarti hal ini juga bisa mengetahui hambatan dan tantangannya. Nah, untuk saat sekarang, kalau kita ingin mendampingi masyarakat, banyak hal juga yang harus kita pikirkan. Pertama, apakah isu legalitas lahan sudah beres apa tidak? Legalitas lahan itu artinya hak untuk pemanfaatan oleh masyarakat di lahan tersebut. Kalau di lahan desa, apakah ini memang benar lahan dia? Desanya di dalam kawasan atau tidak, atau di luar kawasan? Kalau di dalam kawasan bagaimana? Apakah ini sah menurut undang-undang atau menurut peraturan yang berlaku? Ini adalah isu-isu yang saat ini jadi sentral kayak gitu loh, untuk kita identifikasi di awal. Terus bagaimana dengan rantai pasoknya? Apakah ini sudah cukup jelas? Apakah rantai pasok adil buat masyarakat? Karena kebanyakan dengan begitu dengan masyarakat itu yang paling dirugikan itu adalah si masyarakatnya, yang paling diuntungkan adalah tengkulaknya atau middleman-nya, atau yang paling akhir adalah si penjual akhirnya yang paling untung paling gede kayak gitu. Nah, ini juga harus jelas seperti apa rantai pasoknya, termasuk bagaimana dampak terhadap perbaikan nilai-nilai konservasi di lokasi tersebut. Apakah bisa berdampak untuk menguatkan eksistensi masyarakat lokal atau adat? Ini juga harus menjadi sesuatu yang menjadi perhatian ketika kita akan membuat sebuah program pendampingan. Jadi bukan hanya bicara sektor ekonomi saja, tetapi semua sektor harus dicoba dilihat seperti itu. Nanti dipilah-pilah kita pakai strategi yang mana. Ini adalah gambaran beberapa potensi yang ada, yang saya pikir kalau dimasukin di dalam slide ini, apalagi tadi slide-nya Bu Alin sangat banyak ya. Kalau Bu Rita tadi bicara tabel, Bu Alin bicara tentang gambar-gambar, udah cukup lah. Berarti ada semua. Apa yang tidak ada di bumi kita ini pasti ada gitu. Ada hutan tanaman rakyat, ada minyak kayu putih, ada air, ada karet, ada madu, ada rotan. Nah, tapi kalau rotan ya, kalau pengalaman saya di Kalimantan Tengah, jangan bilang rotan HBK, karena kita akan diprotes sama masyarakat setempat. Karena mereka bilang rotan kami ini Pak, kami nenek buyut kami nanam di kebun kami, bukan kami ngambil dari hutan. Jadi dia memang menanam di kebun mereka, terutama di P2RK Katingan. Jadi itu juga situasi sosial politik, sosial budaya setempat lah ya, seperti itu. Jadi potensi kita tuh sebenarnya sangat banyak, tinggal kita pilih, kita mau pilih yang mana dan apa yang mau kita capai dari potensi tersebut. Nah, ini juga sebenarnya sebuah potensi pemberdayaan masyarakat yang sekarang ini lagi ekowisata. Kita hanya jualan bentang alam. Kalau kawan-kawan di Jawa mungkin, atau yang pernah pergi ke daerah Jogja atau Kulon Progo, ada Bukit Biru yang jualan apa? Jualan tempat lokasi selfie, ya kan, di Bukit Biru. Nah, itu padahal jualannya jualan landscape. Itu kalau di Kalimantan misalkan, di Papua, ini sudah nggak ternilai harganya. Nah, kita hanya tinggal duduk manis ya, lihat cendrawasih misalkan, lihat burung enggang dan sebagainya. Ini juga potensi. Nah, cuma sekarang bagaimana memikirkan bagaimana ini bisa jalan seperti itu. Potensinya ada. Cuma tadi perlu diketahui potensi dan baseline-nya. Nah, begitu kita sudah mengetahui potensinya, kita perlu juga, tadi saya jelaskan di step berikutnya, itu membuat sebuah gap analis pendampingan masyarakat, yang tujuannya ingin mengetahui apa kondisi sekarang jika kita ingin mencapai sebuah tujuan di masa depan. Kayak gitu. Tujuannya ditentukan, apakah mau jualan produk, apakah mau penguatan ke masyarakat lokal, apakah ingin membuat sebuah perda yang mendukung penguatan masyarakat, terserah, disesuaikan dengan kondisi sekarang. Biasanya kalau jualan produk, standarnya itu harus, apalagi kalau masuk standar global, itu tadi isu-isu deforestasi, isu-isu konservasi, isu-isu penguatan masyarakat adat, perlindungan hak-hak manusia, itu juga biasanya harus masuk ya, yang ada di dalam standar perdagangan, kayak standar RSPO, standar FSC, atau standar NDPE. Kemudian juga harus menjelaskan bagaimana situasi aspek legalitas pengelolaan, itu aspek accessibility-nya, konservasi, dan lain sebagainya. Nah, dari gap analis ini menjadi salah satu dasar bagaimana menyusun sebuah action plan yang membumi. Membumi itu artinya ya memang bakal kepake, dan itu yang akan digunakan gitu. Bukan karena dibawa dari Jakarta ke desa, ke Samarinda, ke Barongtongkok, pokoknya Bapak maunya ini. Bukan seperti itu. Jadi harus ada dasar menyusun
menyusun sebuah rencana aksi tersebut. Nah, ketika sudah membuat dapat gap analis tersebut, harus dilakukan pendalaman kehendak masyarakat. Ini mereka tahu nggak dengan proyek ini? Paham nggak? Mereka nggak, setuju nggak seperti itu? Kadang-kadang menurut kita baik, menurut orang kota, orang yang mohon maaf, kita dari perguruan tinggi, kita dari lembaga-lembaga donor, wah ini paling bagus buat Bapak. Padahal ternyata bukan itu kebutuhan mereka kayak gitu loh. Jadi jadi program itu jadi mubazir kayak gitu loh. Apalagi tambah bawa sedikit tekanan-tekanan, ya akhirnya orang ya oke-oke aja, ya udahlah Pak, yang penting kami jalan. Padahal begitu selesai proyek bubar juga acaranya, nggak ada yang lain, kan sayang kayak gitu. Nah, proses epic ini sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Ini adalah contoh bagaimana sebuah proyek yang pernah kami lakukan untuk mendampingi masyarakat untuk sawit mandiri di sebuah di Riau ya. Di mana begitu kita lakukan pemetaan, ternyata kita menyimpulkan orang sawit itu, petani sawit itu semua kondisinya lemah, Pak. Lemah dari pemahaman good agriculture practices, lemah dari posisi tawar di perdagangan, harga dimainkan tengkulak, tidak bisa langsung jual ke pabrik, produktivitasnya sangat rendah, ya, dan kadang-kadang dukungan dari pemerintah juga kurang, gitu. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh mereka berdasarkan hasil gap analis, gitu. Ada malah aspek legalitas di sana. Akhirnya inilah yang coba dipetakan untuk dilakukan solusi berdasarkan action plan-nya. Ini ada contoh bagaimana sebuah gap analis kita ingin melakukan sebuah proyek restorasi koridor di Labian Leboyan, Kalimantan Barat, ya, di desa Dusun Ngaung Keruh. Dari hasil gap analis menggunakan metodologi perencanaan konservasi partisipatif, kita melihat bahwa kecenderungan kondisi tutupan hutan di sana itu akan turun, akan rusak, ya, kalau kondisinya dibiarkan seperti sekarang. Apalagi di situ kondisinya termasuk habitat yang bagus buat orang hutan. Sehingga waktu itu berdasarkan hasil analisa ini kita bilang kegiatan restorasi sesuatu yang mutlak harus dilakukan untuk memperbaiki kawasan hutan di sini. Nah, ini adalah dasar dari sebuah gap analis seperti itu. Sebelum saya lanjutkan cerita tentang restorasi di Labian Leboyan tadi, saya ingin masuk dulu ke tentang bagaimana, apakah itu epic, mengapa itu penting. Epic adalah pre, prior, and involved consent. Secara sederhana, ini menjelaskan bahwa hak masyarakat adat atau lokal untuk mengatakan ya atau bagaimana, ya dan bagaimana atau tidak untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya wilayah mereka. Epic bukan konsultasi, Bapak Ibu sekalian. Epic adalah tadi meminta pendapat masyarakat. Bapak Ibu, Bapak paham nggak dengan apa yang kami lakukan? Pian-pian ini mengerti kada dengan ulun yang hendak gawi di sini? Nah, kira-kira itulah kalau kegiatannya di Banjar, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi harus jelas ini. Mereka harus sampai kita dapat ya dari mereka, baru kita boleh berjalan. Apakah itu bisa dimodifikasi? Bisa, Pak. Beberapa contoh banyak seperti itu. Nanti akan saya ceritakan di berikutnya. Nah, epic ini sangat penting karena akan memastikan bahwa memang kebutuhan masyarakat membutuhkan sebuah proyek pendampingan tersebut. Walaupun mungkin inisiasinya berasal dari luar mereka, tetapi mereka akan merasa diajak, merasa kalau bahasa orang Jawa tuh diwongke, merasa dihargai, merasa didengar, sehingga mereka akan merasa ini cocok bagus buat kami. Maka mereka akan melakukan partisipasi secara aktif karena merasa memilikinya sangat tinggi. Ada sebuah cerita di Afrika, sebuah kawasan taman nasional, di situ semua stakeholder percaya dan memang didukung oleh bukti ilmiah bahwa kawasan tersebut merupakan areal penting untuk perlindungan monyet endemik di sana. Endemik itu artinya yang cuma satu-satunya ada di situ. Akhirnya disepakati itu dijadikan kawasan lindung, semua manusia yang ada di situ harus dikeluarkan, termasuk masyarakat adat di situ. Masyarakat adat tidak bisa menolak, mereka terpaksa keluar. Akhirnya proyek itu jalan. Apa yang terjadi setelah 1 tahun? Yang terjadi adalah perburuan meningkat, kebakaran hutan meningkat, perambahan meningkat. Masyarakat marah-marah. Nah, gitu kan? Nah, akhirnya dilakukan epic ulang, ternyata masyarakat sebenarnya menerima, cuman mereka perlu dipahamkan ini tujuannya buat apa. Uang mereka di situ sudah tinggal berabad-abad, mereka punya ikatan historis budaya di situ, punya ikatan spiritual di situ, punya ikatan ekonomi di situ, dan karena sudah berabad-abad nggak mungkin mereka merusak tempat hidup mereka. Akhirnya kesimpulannya, singkat cerita, itu akhirnya masyarakat diajak turut serta untuk melindungi
menjalankan proyek tersebut. Ini adalah sebuah buah hasil diskusi EPIK kayak gitu. Sekali lagi EPIK bukan konsultasi, tapi EPIK adalah hak masyarakat untuk memberikan kata ya atau tidak terhadap sebuah proyek pendampingan di tempat tersebut. Nah, ini saya lanjutin cerita tentang bagaimana sebuah kesepakatan masyarakat yang terjadi ketika kami melakukan sebuah restorasi koridor. Dari hasil penilaian awal kita lihat kondisi ini kita sampaikan ke masyarakat, Bapak Ibu sekalian, amai-amai bahwa tempat Bapak ini kondisi hutannya semakin menurun, berdasarkan kita bahas bersama, kemudian ini merupakan kawasan penting buat orang hutan, bisa dilihat yang warna garis-garis titik-titik merah itu adalah sarang orang hutan berdasarkan hasil survei. Nah, sehingga ini harus direstorasi untuk mengembalikan kawasan itu penting, gitu. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat pertama. Tetapi apa tanggapan masyarakat? Bilang masyarakat, kami bukan butuh restorasi, kami butuh air sampai ke dalam dapur kami di desa yang jaraknya kurang lebih 2 km. Itu maunya kami, bukan restorasi, gitu. Sehingga akhirnya dilakukan komunikasi selanjutnya melalui proses EPIK dan harusnya disepakati bahwa proyek ini bisa berjalan. Nah, setelah selesai proses EPIK, dilanjutkan dengan bikin action plan. Ya, karena tadi sudah proses EPIK-nya lancar, bahwa masyarakat oke, oh ternyata Bapak butuhnya air kok, ya. Oke Pak, kalau gitu kita bikin susun Pak, bagaimana action plan ini restorasinya tercapai, airnya juga dapat buat Bapak. Partisipatif dijalankan, ya datang ke desa, bermalam di desa, ya makan di sana gitu ya, pokoknya di sanalah air sehingga kita dapat mendapatkan action plan yang benar-benar yang dibutuhkan, yang dimana itu dibuat berdasarkan gap analis, kesepakatan dan target-target yang disepakati pun bersama. Targetnya bukan hanya bicara berapa luas restorasi yang harus ditanam, berapa jumlah pohon yang berapa hektar yang harus berhasil direhabilitasi, tapi sampai pada air sampai ke dapurnya masyarakat kayak gitu. Dan itu merupakan target yang realistis dan memberikan dampak yang langsung kepada masyarakat. Juga termasuk bagaimana menyusun pembagian tugas yang jelas kepada para penanggung kegiatan. Pengalaman menunjukkan kalau memberikan penanggung jawab kegiatan harus ditunjuk satu orang, jangan per kelompok, karena kalau per kelompok nanti saling menunggu. Palingan juga dikerjakan Pak Iswanto, palingan nanti bilang Pak Iswanto, palingan ini Pak Joko, saya bilang palingan nanti Bu Alin, nanti palingan Bu Rita, akhirnya nggak jalan-jalan kayak gitu ya. Jadi harus jelas siapa yang kita tunjuk itu dengan timelines yang jelas. Dan jangan lupa juga harus memasukkan kegiatan inti tentang bagaimana mendampingi dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan best management practices yang mau didapangi. Kalau tadi bagaimana cara menyuling yang disampaikan oleh Bu Alin, ya itu harus dimasukkan dalam pelatihan kayak gitu. Atau bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis yang penting tadi, ya pelatihan dendrologi harus dimasukkan kayak gitu. Termasuk juga menyusun monitoring dan evaluasi action plan-nya harus jelas. Supaya apa? Ketika kita bicara action plan do and check, itu ada jelas timeline-nya. Tahun ini bagaimana diganjel oleh standar yang ingin kita pakai sehingga akhirnya target tercapai gitu. Dan pastikan ketika menyusun action plan itu harus satu paket dengan end user-nya itu apa. Kalau produk ya pastikan itu masuk sebagai dalam link market-nya. Atau kalau dengan sebuah kebijakan pastikan itu jadi bahan masukan utama buat pemenuhan kebijakan di lokasi tersebut. Seperti itu. Jadi jangan sampai terpisah. Udah pokoknya kami taunya bikin minyak asiri. Terserah itu mau jadi apa nanti terserah lah. Nggak bisa seperti itu. Sayang Pak, sumber daya yang sudah kita lakukan, waktu, tenaga, pikiran, dan juga sumbangsi masyarakat yang terlibat di dalam proyek tersebut. Jadi pastikan itu masuk. Ini adalah contoh bagaimana ya saya pikir semua sudah pernah mengalami ini, bagaimana secara aktif bersama masyarakat berdiskusi, mendengarkan, mencatat bersama sampai akhirnya kita menyimpulkan sebuah ide bisnis itu mau ngapain dan bagaimana cara melakukannya, bagaimana peluangnya dan lain sebagainya. Nah, ini balik lagi ke contoh restorasi koridor, akhirnya setelah kesepakatan kita sepakat, oke, setelah berunding lagi sama donornya, berunding lagi sama pimpinan proyek lain sebagainya, sepakat kita bikin bendungan dam kecil untuk dan instalasi pipa air minum sampai sehingga air tersebut bisa sampai ke dapur, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas di dapur, buat cuci, buat mandi, buat lain sebagainya, itu sudah tidak perlu lagi menimba air sampai 2 km ke sumber air. Dan penanaman tetap berjalan, di mana di sini melibatkan semua pihak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, anak-anak, remaja, semua dilibatkan di dalam proyek ini. Alhamdulillah menurut saya proyek ini termasuk
termasuk sukses dalam mengintegrasikan keinginan masyarakat sama keinginan kita untuk melindungi habitat. Adalah contoh gap analis pendampingan sawit. Jadi setiap tahun kita buat, tahun pertama kita identifikasi dulu siapa yang mendukung. Ini pabrik-pabrik yang bisa membeli sawit masyarakat siapa sih, mana sih, nah gitu kan. Termasuk bagaimana aspek legalitas di masyarakat. Tahun kedua sudah mulai membangun sistem, internal kontrol sistemnya dibangun, manajemennya dibangun, organisasinya dibangun, dilaksanakan pelan-pelan. Tahun ketiga meningkatkan pelaksanaan dari best management practices dari pendampingan sawit, termasuk persiapan untuk memenuhi standar sertifikasi RSPO, di mana RSPO ini adalah standar sawit global yang paling saat ini yang paling banyak dipakai loh oleh para pasar global. Disusun action plan-nya, dibikin mock assessment-nya, sampai akhirnya diaudit dan akhirnya dapat sertifikasi RSPO. Nah, sedikit cerita tentang ini. RSPO ini namanya kelompok sawit amanah ya, amanah sawit mandiri amanah di Riau. Ini adalah yang pertama di Indonesia dapat sertifikat RSPO untuk petani, Bapak-Ibu sekalian. Atau yang kedua di dunia, yang pertamanya itu di Thailand. Sayang sekali cuma selisih sekitar 1 bulan lah. Akhirnya kita jadi nomor 2, bukan yang pertama. Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah pada saat mereka dapat, ini mereka dapat pasar yang eksklusif, bukan premium price ya, beda. Pasar eksklusif karena apa? Pemasok sawit RSPO waktu itu masih sangat sedikit, khususnya dari masyarakat, sehingga mereka bisa dapat menawar harga dengan beli itu baik kayak gitu. Dan waktu itu mereka sangat untung besar. Plus lagi mereka bisa jual kreditnya. Jadi di RSPO itu ada skema kredit, mereka bisa jual seperti itu. Dan kita setelah ini mereka dapat sertifikat RSPO. Kalau nggak salah tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kita mundur pelan-pelan. Kenapa? Karena mereka sudah bisa mandiri, mereka sudah bisa memenuhi standar RSPO, tidak membuat di kawasan hutan, tidak melakukan pembakaran, minimum penggunaan pestisida, memperbanyak sumber usaha dan lain sebagainya. Pokoknya standar RSPO itu cukup lengkap lah untuk dijadikan acuan. Sehingga akhirnya kita sekarang sampai hari ini kita sudah nggak mendampingi lagi, mereka sudah bisa jalan sendiri. Bahkan Pak Tarno ini sudah kemana-mana Pak, sudah sampai ke Eropa, kemana-mana dipanggil untuk jadi narasumber untuk berbagi pengalaman bagaimana smallholder bisa dapat RSPO dan mendapat manfaat yang baik kayak gitu. Ini ininya. Kalau tadi ada pertanyaan sawit untuk mana sawit sama usaha kehutanan, ya sebenarnya tergantung Pak. Tergantung pasarnya seperti apa, kayak gitu. Di tempat kita seperti apa, dicari dulu. Yang paling untung adalah orang yang mampu melihat peluang pasar, itu aja. Dan potensi itu banyak, kayak gitu. Ya saya bukan apa-apa, saya ingin bilang bahwa tidak banyak petani, sebenarnya tidak banyak juga petani sawit kita itu untung besar juga dia. Mereka juga cukup kesulitan. Masalahnya seperti yang di awal slide saya tadi, banyak mereka hadapi masalah seperti itu, kayak gitu. Jadi peluang itu menurut saya masing-masing potensi macam-macam lah, seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisinya. Nah, tadi saya sudah menyingkat sedikit tentang exit strategi. Kenapa perlu? Ya tadi kita ingin kayak kita pendampingan di sawit mandiri tadi, atau kita pendampingan di masyarakat yang ada di P2RK Katingan atau di Ponorogo Wonogiri untuk jualan kayu RWC ya. Seperti itu. Harapannya apa? Karena supaya begitu kita punya exit strategi, kita ingin memastikan bahwa targetnya tercapai dengan tersambungnya pasar yang berkelanjutan. Pengelolaan itu akan berjalan dengan sistem. Kalau mereka menjalankan standar RSPO, mereka menjalankan standar FSC, mereka menjalankan kebijakan NDPE atau standar pasar yang lainnya lah ya, itu pasti ada yang namanya surveillance. Nah, the surveillance audit itulah yang akan menjadi bagian dari mengontrol sistemnya, kayak gitu. Sehingga kebutuhan mereka terhadap kebutuhan itu akan terjaga. Gampang kalau sama masyarakat itu, sepanjang manfaatnya itu nyata, mereka pasti ikut. Itu saja. Kalau kita masih jual, mohon maaf, cuma jual omongan, jual apa, itu biasanya mereka nanti aja lah, kita lihat dulu lah kawan-kawan yang ikut, saya pantau dari jarak jauh dulu lah. Begitu nanti sudah oke, baru saya gabung. Kayak gitu. Jadi pastikan yang masyarakat mendapat manfaat. Mungkin manfaatnya tidak bisa berupa langsung uang saja, tapi bisa juga dalam bentuk manfaat lain yang bisa itu idenya digali dari partisipatif tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian juga exit strategi itu menjamin bahwa kontribusi untuk pembelajaran akan dirasakan oleh semua anggota.
kayak gitu. Mereka akan tahu, oh ternyata kalau kita mau melaksanakan pengolahan hutan yang baik itu, kita harus menjaga kawasan hutan, kita memanennya harus lestari, nggak boleh, harus pastikan itu ditanam dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk memastikan keberadaan sistem monitoring evaluasi tadi bisa disatukan dengan kalau kita melibatkan adanya keterlibatan pihak lain ketika dalam proses independent verification untuk memastikan bahwa sistem di tempat situ jalan. Biasa kalau memasukkan dalam skema pasar global itu biasanya langsung akan jadi satu paket kegiatan lah seperti itu. Nah, ini mungkin slide yang terakhir. Jadi ketika kita memastikan ada produk-produk ini, ada produk madu misalkan dari Bukit Alam 30 nih ya, ada rotan misalkan di hutan kawasan kita, ada produk kayu yang bisa kita ini kan, pastikan ini memang bermanfaat, ada pasarnya. Walaupun kecil tidak apa-apa, tapi pelan-pelan harus ada ya. Jadi yang supaya apa? Masyarakat merasa dapat manfaatnya. Kami sudah capek Pak disuruh nulis ini, suruh nulis itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kok anunya nggak dapat kan kasihan juga. Itu harus jadi tanggung jawab moral kita sebagai pendamping kayak gitu. Sehingga kita harus buktikan jargon ketika kita melakukan pendampingan ke masyarakat, jargon kita, dan ini paling berat. Saya pun merasakan ini masih berat untuk bisa dipenuhi 100% dari proyek-proyek yang kami dampingi, yaitu bahwa jangan sampai jargon berikut ini terjadi, Pak. Sing tuko ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku, Pak. Ya, artinya apa? Yang beli itu nggak datang-datang, tapi pas yang datang nggak beli-beli. Misalkan yang datang cuma untuk, mohon maaf nih, mahasiswa KKN, Pak, kami mau belajar gimana cara bikin rotan, cara bikin madu. Pak, kami yang datang adalah peneliti, mohon maaf nih, ya. Tapi bagaimana kita bisa datang bawakan buyer? Pak Buyer lagi, Pak pedagang, ya Pak, ini ada madu kami, ada minyak hasil kami, Bapak bisa sanggup jualkan berapa ton per bulan? Kami siapa? Wah, misalkan seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, walaupun kadang-kadang masyarakat begitu ditantang, oke, bisa nggak Pak? Bisa ya 10 ton sebulan untuk minyak. Ya, ntar dulu Pak, nggak bisa. Nah, itu biasanya salah satu juga persoalan-persoalan yang harus kita hadapi kayak gitu. Tapi pentingnya poinnya ini adalah bagaimana manfaat itu harus benar-benar bisa kita didapatkan oleh masyarakat yang kita dampingi. Potensi banyak, peluang ada, tinggal memang memaksakan. Ya itu, saya sering bilang ke anak saya, tinggal itu susah itu. Tinggalnya 98% Pak. Jadi cukup susah, tapi itulah tantangannya kan, seperti itu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau mungkin terlalu banyak dan beberapa pihak tidak saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko.